Wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas ringkasan mengenai audio. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri. Saya Inyoman Putra Yoga. Ada juga teman saya dua, yaitu pertama Farhan Yasid, yang kedua Fajar, yang kedua Ainan Fajar. Baik, saya akan masuk ke materi. Yang pertama, amplitudo. Amplitudo merupakan simpangan terjauh dari titik setimbang yang bisa dicapai pada sebuah gelombang atau getaran. Di sini yang dimaksud amplitudo yaitu ini. Ini merupakan amplitudo. Yang dimaksud dengan titik setimbang yaitu ini. Baik. Selanjutnya, frekuensi. Frekuensi dapat diartikan sebagai jumlah getaran yang dihasilkan setiap 1 detik di setiap 1 detik. Frekuensi memiliki simbol F kecil dan nama satuannya yaitu Hertz. 1 Hertz sama dengan 1 getaran atau gelombang listrik dalam 1 detik. Nah, ini merupakan frekuensi. Dari sini ya. Frekuensi. Nah, jadi di setiap frekuensi terdapat amplitudo. Baik. Selanjutnya audio envelope. Audio envelope memiliki pengertian yaitu laju amplitudo suatu suara dari saat dihasilkan hingga memudar. Pada slide kami telah menempatkan sebuah gambar yang akan menjelaskannya. Jadi ada yang disebut dengan ADSR envelope yang terdiri dari kata attack, decay, sustain, dan release. Attack berarti amplitudo dengan cepat mencapai nilai tertinggi di sini. Dan decay yaitu setelah attack memiliki arti sebagian energi akan hilang dan amplitudo berkurang atau menurun. Dan pada sustain amplitudo akan bertahan dan hampir konstan dalam selang waktu yang tertentu. Bisa kita lihat di sini garisnya lurus. Dan pada release amplitudo akan berkurang secara kontinu atau kontinu hingga habis. Nah, itulah yang dinamakan dengan audio envelope atau laju amplitudo. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan teman saya yang sampaikan. Baik, nama saya Ainan Fajar Fatha. Saya kali ini akan menjelaskan bagian tentang sampling, quantization, dan juga MIDI. Yang pertama, sampling. Pada dasarnya, semua suara audio, baik vokal maupun bunyi tertentu merupakan suatu bentukan dari getaran. Ini menandakan semua audio memiliki bentuk gelombangnya masing-masing. Umumnya, bentuk gelombangnya disebut dengan sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal yang bentuknya seperti pada gambar yang ada di atas. Namun, sebuah teknik memungkinkan sinyal ini diubah dan diproses sehingga menjadi lebih baik. Teknik ini memungkinkan perubahan sinyal analog menjadi bit-bit digital teknik. Itu disebut teknik sampling. Audio sampling adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengubah suara analog, suara asli, ke format suara digital menggunakan peralatan ADC, analog to digital converter, yang kemudian direkam atau disimpan ke disk atau storage yang ada.
Pada dasarnya, semua suara audio, baik vokal maupun bunyi tertentu, merupakan suatu bentukan dari getaran. Ini menandakan semua audio memiliki bentuk dan gelombangnya masing-masing. Umumnya, bentukan gelombang tersebut disebut dengan sinyal analog, namun sebuah teknik memungkinkan sinyal ini diubah menjadi dan diproses sehingga menjadi lebih baik. Teknik ini disebut dengan teknik sampling. Teknik ini memungkinkan perubahan sinyal analog menjadi bit-bit digital. Jika telah menjadi sinyal digital, maka sinyal ini jauh lebih baik, sedikit noise-nya, dan juga dapat diproses dengan mudah. Lanjut ke penjelasan quantization. Kuantisasi atau quantization adalah proses untuk mengubah sinyal waktu diskrit nilai kontinu menjadi sinyal digital, yaitu dengan menyatakan nilai tiap pencuplikan sebagai sejumlah level nilai yang terhingga, atau dengan kata lain, menyatakan sinyal yang mempunyai nilai kontinu dengan suatu himpunan terhingga nilai diskrit. Akibat dari hal ini akan timbul suatu error yang disebut galat quantization error, atau derau kuantisasi atau quantization noise. Lalu, apa itu hubungan antara sampling dan juga quantization? Jadi, hubungan antara sampling dan quantization adalah bisa dilihat pada gambar yang di bawah. Gambar itu menjelaskan singkat bagaimana pemrosesan audio dari perubahan analog ke digital. Walaupun masih ada satu lagi cara itu adalah pengkodean. Jadi, penjelasan singkat mengenai pemrosesannya seperti ini. Pengambilan sampling. Proses perubahan waktu yang berjalan diubah ke dalam bentuk diskrit disebut dengan sampling. Frekuensi dari waktu biasanya disebut dengan sampling rate atau frekuensi sampling. Yang kedua, pemrosesan kuantisasi. Proses perubahan bentuk sampel yang berkelanjutan ke dalam bentuk diskrit disebut dengan kuantisasi. Dalam proses ini dilakukan pembagian range sinyal ke dalam bentuk interval angka yang disepakati. Ukuran dari interval kuantisasi tersebut disebut dengan langkah kuantisasi. Yang ketiga ada pengkodean. Proses pengkodean mempresentasikan isi digital kuantisasi disebut dengan coding. Ini dapat terjadi saat menggunakan digital to analog converter atau DAC untuk melakukan rekonstruksi kembali sinyal analog yang berasal dari digital. Oke, itu penjelasan mengenai hubungan sampling dan juga quantization. Lalu ada MIDI atau kepanjangannya Musical Instrument Digital Interface. MIDI secara singkat dapat diartikan sebagai protokol komunikasi yang diciptakan dengan tujuan untuk menghubungkan alat musik secara digital kepada komputer dan juga sebaliknya. Agar dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya, teknologi MIDI sudah eksis selama dari 30 tahun dan telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak pertama kali diciptakan. Pada dasarnya, MIDI tidak lebih dari protokol komunikasi. MIDI digunakan untuk mengirim informasi mengenai proses kinerja musikal. MIDI tidak mengenal bunyi dari not yang dihasilkan, akan tetapi MIDI dapat mengenali not apa yang dimainkan menurut waktu dan cara not tersebut dihasilkan. Sumber bunyi seperti synthesizer menerima data MIDI dan menghasilkan suara sebagai respon. Lalu ada MIDI ada MIDI file dan juga MIDI controller. Mengenai file MIDI yang biasanya berekstensi .mid, banyak yang menyebut istilah MIDI dengan maksud mengacu pada file MIDI. Bahkan banyak pula yang menganggap file MIDI adalah lagu. Pemahaman ini tidak seluruhnya salah, tetapi sebenarnya MIDI bukanlah lagu yang berbentuk digital, berbeda dengan file atau track lagu pada umumnya, misalnya MP3, WAV, dan sebagainya. MIDI controller adalah alat yang digunakan untuk mengontrol software, umumnya software musik dan visual, pada PC atau laptop atau smart device menggunakan protokol MIDI. File MIDI,
File MIDI dapat berisi berbagai macam layar instruksi digital yang meliputi pitch, tinggi nada, tingkat volume pada tiap nada, jenis sound, hingga fungsi transport, play, pause, or stop, dan fungsi-fungsi lainnya. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang MIDI, sampling, dan juga quantization. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Yazid Laji. Saya di sini akan menyampaikan materi lanjutan yang telah dibahas oleh rekan saya Inyoman Putra Yoga dan Ainan Fajar Fatha. Kemudian pada materi ini saya akan membahas kompresi audio dan file format audio. Yang pertama ada kompresi audio adalah proses penghapusan informasi yang berlebihan atau sebaliknya yang tidak relevan dari sinyal audio dengan bantuan kompresi audio algoritma, atau dapat dikatakan sebagai bentuk kompresi data yang bertujuan untuk mengecilkan ukuran file audio. Ada beberapa teknik kompresi yang umum digunakan. Yang pertama ada DPCM, modulasi kode pulsa diferensial, adalah pengkode sinyal yang menggunakan garis dasar modulasi kode pulsa tetapi menambahkan beberapa fungsi berdasarkan prediksi sampel sinyal. Kemudian ada MPEG, adalah organisasi internasional yang mengembangkan standar pengkodean citra bergerak. MPEG telah menetapkan standar format kompresi mulai dari MPEG 1 hingga MPEG 4, dan MP3 adalah format kompresi audio terpopuler sekarang. Ini merupakan bagian dari kompresi MPEG 1 audio layar 3. Kemudian ada LPC, digunakan untuk pidato, di mana LPC ini akan menyesuaikan sinyal data pada suara manusia kemudian mengirimkannya ke pendengar. Kemudian materi selanjutnya adalah format file audio. Format file audio merupakan format file untuk menyimpan audio digital pada komputer. Adapun macam-macamnya seperti waveform. Wave adalah singkatan dari istilah dalam bahasa Inggris waveform. Wave merupakan standar format berkas audio yang dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. Kemudian Advanced Audio Coding adalah file format audio yang berbasis MPEG 2 dan MPEG 4 yang bersifat lossy compression, atau data hasil kompresi tidak bisa dikembalikan lagi ke data semula karena setelah dikompres terdapat data-data yang hilang. Kemudian ada MPEG 1 layar 3 atau biasa dikenal dengan MP3, format kompresi audio yang dikembangkan oleh MPEG. Format file ini menggunakan layar 3 kompresi audio yang secara umum digunakan untuk menyimpan file-file musik dan audiobooks dalam hard drive. Kemudian ada OGG dan OGG4bis. OGG adalah format multimedia gratisan yang dirancang untuk streaming dan penyimpanan yang efisien. Kemudian ada Window Media Audio, adalah codec untuk lossy compression yang dikembangkan pertama kali juga oleh Microsoft untuk menyaingi MP3. Kemudian yang selanjutnya ada PCM Raw Data. Pulse Code Modulation adalah format audio yang sangat sederhana. Format ini adalah format file standar yang belum dikompres seperti halnya file WAV pada Windows. Kemudian ada FLAC. Free Lossless Audio Codec adalah format audio kategori lossless yang paling banyak digunakan, menjadikannya pilihan terbaik bagi pengguna yang ingin menyimpan audio dengan sedikit mengurangi kualitas suaranya. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.